Assalamualaikum, mari belajar matematika bersama kami di MTS Negeri Manokwari. Kalian perhatikan di sini percakapan antara Upin sama Ipin. Upin bertanya kepada Ipin, "Pin, kalau M itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka M disajikan dengan mendaftar anggotanya. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian Ipin pun menjawab, betul, betul, betul. Nah, berarti itu tandanya pertanyaan dari Upin tadi itu pernyataannya benar. Terus kemudian ada lagi soal, misal ada himpunan-himpunan berikut. S itu adalah himpunan semesta. Himpunan semesta S-nya terdiri dari mawar, anggrek, melati, matahari. Kemudian himpunan A-nya adalah mawar, anggrek, melati. Himpunan B-nya adalah matahari, anggrek, mawar. Nah, menurut kami diagram Venn dari himpunan-himpunan di atas adalah ini seperti ini kalau digambarkan. Jadi himpunan A itu anggotanya tadi mawar, anggrek, melati. Himpunan B-nya adalah matahari, anggrek, mawar. Jadi ada dua anggota yang sama antara A sama B, yaitu adalah mawar sama anggrek. Jadi di sini pernyataan Upin benarkah kawan? Terus kemudian dia pun menjawab, salah. Jawabannya bukan seperti itu. Ini yang betul. Betulnya seperti ini kalau menggambar. Jadi kalau digambar itu, misalkan himpunan A itu adalah melati, mawar, anggrek. Kemudian himpunan B adalah matahari, mawar, anggrek. Jadi yang beririsan itu berada di tengah. Jadi kalau sudah beririsan di tengah tidak usah ditulis lagi. Jadi di situ ada simbol yang diarsir itu adalah A irisan B. Jadi A irisan B-nya itu adalah mawar sama anggrek. Sekarang kita belajar mengenai himpunan gabungan. Jadi di sini misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A union B. Jadi kalau ada simbol U itu dibaca union atau gabungan. Jadi A union B itu sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Di sini himpunan I itu adalah himpunan buku yang dimiliki oleh Ipin. Contohnya matematika, bahasa Indonesia, sama IPA. Kemudian kalau P itu adalah himpunan yang dimiliki oleh Upin, yaitu matematika sama IPS. Jadi di sini kira-kira kalau dituliskan gabungan antara himpunan buku yang dimiliki Upin maupun Ipin, itu adalah himpunannya gabungannya berarti digabungkan. Jadi kalau digabungkan itu, kalau misalkan matematikanya ada dua, dituliskan salah satu saja. Jadi matematika, bahasa Indonesia, IPA sama IPS. Misalnya di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah, kamu harus tahu bahwa A union B itu sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. A anggotanya adalah A, I, U, dan B adalah E, O. Maka A union B-nya adalah, kalau digabungkan berarti kalau ditulis langsung saja A, I, U, E, O. Kemudian soal yang kedua, jika B bagian dari A, maka A gabungan B itu sama dengan A. Jadi A itu contohnya A, I, U, E, O, dan B sama dengan E, O, maka B gabungan dari A sama dengan A union B sama dengan A, yaitu adalah A, I, U, E, O. Kemudian yang ketiga, jika A sama dengan B, maka
A union B itu sama dengan A sama dengan B. Yaitu jika A itu sama dengan A, I, U dan B adalah A, I, U, maka kalau digabungkan jadinya A union B itu sama dengan A sama dengan B, yaitu adalah A, I, U. Nah, di sini ada contoh soal, misalkan S itu adalah A, I, U, E, O, kemudian himpunan A-nya adalah A, I, U, dan himpunan B-nya adalah E, O. Jadi kalau digambarkan diagram V-nya seperti ini. Jadi kalau digabungkan itu tadi rumusnya adalah A union B-nya adalah A, I, U, E, O. Di sini untuk diagram V-nya itu dinamakan diagram yang saling lepas. Terus kemudian di sini ada himpunan S. Himpunan S-nya adalah A, I, U, E, O. Himpunan A-nya A, I, U, E, O dan himpunan B-nya adalah E, O. Jadi di sini bisa dituliskan B itu merupakan himpunan bagian dari A. Maka kalau digambarkan seperti ini. Jadi B-nya itu berada di dalam himpunan A. Jadi diketahui bahwa A union B itu sama dengan A, I, U, E, O itu sama dengan himpunan dari A. Terus contoh yang selanjutnya, diketahui S itu adalah A, I, U, E, O dengan A himpunannya A, I, U, B itu adalah A, I, U. Jadi kalau digabungkan seperti ini, karena anggota A sama B itu sama, berarti kalau digambarkan A itu nilainya sama dengan B, yaitu sama-sama A, I, U. Kenapa E sama O di luar? Karena itu bukan anggota A, bukan anggota dari B. Itu namanya komplement. Nanti komplement itu kita pelajari nanti. Jadi di sini A union B itu adalah A, I, U, E, O, yaitu A sama dengan B. Di sini ada soal. Di antara sekelompok siswa yang terdiri atas 50 orang, ternyata 20 orang suka main tenis, 33 orang suka main basket, dan 8 orang suka main keduanya. Jadi nanti kita misalkan T itu adalah himpunan orang yang suka tenis, kemudian B adalah himpunan yang suka main basket. Gambarlah diagram Venn T gabungan B. Berapa banyak siswa yang suka main tenis atau basket, berapa banyak siswa yang tidak suka main keduanya, berapa banyak siswa yang suka main tenis saja, dan berapa banyak siswa yang suka main basket saja. Jadi nanti penjelasannya seperti ini. Jadi di sini di antara sekelompok siswa yang terdiri atas 50 orang, ternyata 20 orang suka tenis. Kemudian 33 orang suka basket dan 8 orang suka main keduanya. T itu adalah orang yang suka main tenis, B adalah yang suka main basket. Jadi kalau dituliskan itu T sama dengan 20 dikurangi 8. 8 itu karena suka keduanya, jadi kita taruhnya di tengah. Jadi 20 dikurangi 8 itu adalah 12. Kemudian B itu adalah 33 dikurangi 8, jadi sisanya 25. Terus yang tidak suka keduanya bisa dilihat, yaitu adalah total semua orang itu 50, yang ada di dalamnya itu 25 ditambah 8 tambah 12 itu 45, jadi sisanya adalah 5 orang. 5 orang itu berarti tidak suka keduanya. Jadi di sini gabungan T union B gambarnya seperti ini. Jadi di sini bisa kalian perhatikan. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Banyak siswa yang tidak suka main keduanya itu ada 5 orang. 5 orang itu dapatnya dari 50 dikurangi dengan 45. Terus kemudian banyak siswa yang suka main basket saja itu adalah 12 orang. Berarti 20 dikurangi dengan 8. Kemudian banyak siswa yang suka main tenis saja itu adalah 25 orang, yaitu 33 dikurangi dengan 8. Jadi banyak siswa yang suka main tenis atau basket berarti digabungkan jadinya N
A union B itu sama dengan 12 tambah 8 tambah 25 sama dengan 45. Yuk sekarang lanjut, jangan lupa smile ya, keep smile. Contohnya lagi, himpunan S adalah apel, jeruk, mangga, pisang, nanas. Himpunan A adalah apel sama jeruk. Himpunan B adalah pisang dan mangga. Perhatikan anggota A dan anggota S. Sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota A. Nah, jadi di sini yang bukan anggota A itu adalah mangga, pisang, sama nanas. Yang kedua, perhatikan anggota B dan anggota S. Sebutkan anggota S yang bukan anggota B. Yang bukan anggota B itu adalah apa? Apel, jeruk, sama nanas. Jadi di sini untuk yang bukan anggota itu dinamakan sebagai A komplement atau disimpulkan sebagai A pangkat C. Kemudian untuk soal yang kedua itu dinamakan sebagai B komplement atau B pangkat C. Terus soal selanjutnya, diketahui himpunan S-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan K adalah 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan L-nya adalah 2, 3, 4, 5. Sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota K. Jadi K komplemennya adalah 5, 6, 7. Soal yang kedua, sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota L, yaitu L komplement itu jadinya 0, 1, 6, 7. Sebutkan anggota K irisan L atau K bagian dari L, berarti K sama L yang sama, berarti nilainya adalah 2, 3, sama 4. Sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota K irisan L. Berarti di sini K irisan L komplement itu anggotanya adalah 0, 1, 5, 6, sama 7. Sebutkan anggota K gabungan L. Berarti K sama L digabungkan. Angka yang sama ditulis salah satu. Jadinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota K union L, yaitu adalah 6 sama 7. Jadi pengertian dari komplement himpunan adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Itu biasanya dilambangkan dengan A komplement. Dengan notasi pembentuk himpunan definisi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi A komplement itu sama dengan X di mana X anggota S dan X bukan anggota dari A. Contohnya lagi, misalkan S itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. K 0, 1, 2, 3, 4. Dan L adalah 2, 3, 4, 5. Sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota K. Berarti berarti K komplementnya itu adalah 5, 6, 7. Terus kemudian sebutkan anggota S yang bukan merupakan anggota L, yaitu L komplementnya adalah 0, 1, 6, 7. Sebutkan anggota K gabungan dari K irisan dari L, berarti yang sama itu 2, 3, 4. Sebutkan anggota S yang bukan merupakan K irisan L, yaitu 0, 1, 5, 6, sama 7. Jadi di sini untuk K komplement gabungan dari L komplement itu adalah 0, 1, 5, 6, 7. Kalau K irisan L komplement itu tadi jawabannya adalah 0, 1, 5, 6, 7. Nah, ini nanti soalnya sama kayak tadi. Nah, sekarang kita belajar mengenai hukum De Morgan ya. Kalau ini penyanyi Morgan ini. Jadi Morgan versus De Morgan itu beda. Jadi kalau Morgan ini artis, kalau De Morgan itu adalah penemu logic probability. Jadi di sini untuk hukum De Morgan itu tadi apabila ada K irisan L komplement itu rumusnya adalah
K komplement gabungan dari L komplement. Kalau ada K gabungan L komplement, itu rumusnya adalah K komplement irisan L komplement. Tolong ini nanti rumusnya dicatat. Ini penting sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.